Zat yang telah mempertemukan kita di gedung nan kecil tapi mewah. Kami juga betul-betul dari luar diperlukan bang jadi menggunakan ngambau enggak. Karena aku berjalan kata Pak Wali tadi batu ke tabu namanya. Batu ke tabu ketiba nilainya patung ke atau kai kiri tapi. Alhamdulillah kami serombongan datang patang menjauh maghrib. Kemudian tentu kita bersyukur pada Allah. Semoga saja apa yang kita bincang akan dirahmati Allah akan bermanfaat untuk hamba yang memberikan dan untuk hamba yang menerima. Salawat dan salam kiranya terlimpah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kiranya kita dapat syafaat dari beliau nanti di akhirat. Amin. Amin. Pada hari ke 7 balik Juni ya. 8 balik. 8 balik Juni ya. 8 balik Juni tahun 2021 Latihan tuh. kami dapat kehormatan untuk hadir di forum yang sangat berbahagia itu. Dan di situ kami berbangga memang dengan undangan Pak Wali. Karena tidak pernah terbayangkan kami akan sampai di Nagari Kota Bangun dan di Kecamatan Kepersembilan. Saja Idung Tampuangu ikut baru saja lagi. Kok namo alamu aku tahu nama di Kepersembilan, tapi di Kota Bangun ikut baru. Karena suatu Nagari Kota Bangun di Siko di dalam Kecamatan Kepersembilan. Kepada dimintakan sebagai narasumber pematri di dalam forum kita Ikoko yang diselenggarakan oleh Nagari bekerja sama dengan lembaga adat Nagari. Ambo dalam hari Ikoko sebenarnya bukan jaraknya saja dan jauh, tapi Abu Gamang, Abu Gamangkan karena lari sakti dan tua. Malumlah ambo dari meninjau itu artikan orang meninjau. Udah mencari cali ya. Jadi orang kami itu sebenarnya orang tukang dengar hati saya. Tapi hari itu ambo didaulat untuk memberikan hal-hal yang berkenaan dengan adat keseni syarat seni kita Allah. Dalam hal itu yang ambo gampangkan karena ambo itu sebenarnya dianggap seorang pakar adat di Minangkabau. Bahkan untuk dikatakan demikian, sebenarnya ambo gamang terlalu diangkit pakar adat. Sebab dalam adat tidak ada pakarnya. Adat itu tidak di sekolah ada pedo, tidak ada akademi adat, tidak ada sekolah adat, dan ada hanyalah sebagai penggiat adat di dalam negara. Nah itulah ambo. Jadi kalau dikatakan ini umpamanya masyarakat Kota Bangun tertarik karena Datuk Parpati aku seorang banyak bertutur soal adat di dalam kaset dan video. Itu sebenarnya bukan menandakan ambo pakar. Ambo tak ahli dalam adat. Ambo orang tak cerik pandai. Sekolah ambo cuma SMA Pak. SMA tahun 60 di Medan. Dan ambo merantau sejak kalau dua SMP, kelas 2 SMP. Baru belajar sekolah waktu preri yang ada Kambiong. Di mana ambo kabar adat? Sekolahnya tidak ada adat, buku yang dibaca tidak ada, guru pun tidak ada. Tinggal lagi karena ada semacam pengawasan moral sebagai nenek mama. Ambo ingin berbuat untuk anak kemanakan. Tak mungkin aku menjalang tangguh surang-surang, kalau menjalang cek-cek. Tapi mungkin melalui media itulah ambo bisa berbincang dengan masyarakat itu. Alhamdulillah itu lain tercapai. Mengenai hasilnya tentu tergantung kepada keadaan itu sendiri. Kemudian dalam hal itu amboko tidak cerit pandai. Amboko sebenarnya tajun kaswa kaset ada tu karena tersesat hidup di rantau. Ambo lapisan sekolah lam-lam buana mencarikan peluang besar pagi na berisi di rantau lambo jalan bahak orang cari piti lambo cubo tapi nanda piti jantan saya selama peneranan. Makanya ambo sejak dari Sumatera Utara, Lampung, Jambi, Tarutung, lambo jajak. Bang tu sebanyak turun tahu. Karena ada pepatah kami orang Paguro di Salbuang.
Katanya daripada dia lalu kejam kadang rancak kajian jangan sampai keluar, daripada bansek dia berpulang elok lah rantau di Padua. Ibu di Betawi, kemudian sampai di Betawi, kemana awak di Betawi? Sekolah tangguh dan pingkar itu, kemengalih kok dah tu, kemerampu hati bedam puang, kamu menontonkan saya malu, kamali makum marayap lah di seluruh perkotaan, dan ternyata ibu kota tu lebih kejam dari ibu tiri, tapi dek karena awak harus duit, ibarat orang anyoi, apa pun dipecik, apa pun dipegang, rumpui sembahyang, kadang-kadang mata padang pun asalkan dan lanjut. Itulah penderitaan kami di dalam mencarikan duit, dan situ tu dia didampingi oleh seorang putri si kumbang dari Sungai Batang, tu beliau. Alhamdulillah saling pengertian ado, dan lain dua tak laki beranak 3, cucu 8 sampai umur ini 82 dan ibu sendiri umur 71 kini. Kemudian pengalaman itulah kok tadanga yu lantang datuk perhatian itu menjadi kaset soal adat seni sara, soal persambahan dan segala macam kami bunyinya. Sebabnya bukan nama jadi pandai dah, karena apa? Karena bakat pantun orang tu sekalai ambil keselentan di bawah anak turun mandi, dia ada ambil mengapalan, dia sarah Jawa sekali. Namun dalam biasa mengalir ke Kilimo, di kaki Kilimo tu cuman sadapo cuman itu kadai. Yeah. Tapi walaupun kadai sadapo, walaupun barang sedusin, panuh kadai itu semua. Dek pandai berkadai, nambah ampai lagi, nambah gantuang adu, nambah ampakan lagi pulau, nambah ipek adu. Jadi dek bakar rancak ni kadai itu supaya orang membeli itu saja. Itu modal pengalaman itulah diterapkan. Diorang barang bergudang, impor ekspor diorang, tapi dia tidak takaka, tidak tahu dan tahu, tidak ada di balik orang. Itu sebenarnya modal lambu. Cuman dalam hal itu koklah terlanjur barangkali itu. Letak cuah umpamanya kini ke orang ketua bangun mengundang untuk perhatian sabananya. Itulah contoh barangnya. Iya. Jadi dalam hal itu tu ambo cuman pesan tadi tu, pesan moral. Lupa-lupa mengingatkan, tak kalau akan menjagokan. Andaknya dia ambo nan tahu, orang tahu ada. Tapi tidak seluruhnya ambo tahu dan tidak seluruhnya batuan. Langit itu tidak penuh bintang doh. Lawi tidak penuh ikan doh. Banyak kekurangan dalam itu. Tapi baiklah, demi tidak mengecewakan daripada orang sembandul kami diagam beliau. Beliau terkadang kagam. Ambo datang dulu kemari. Ambo cuba sepanjang tangan ambo jambukan, sepanjang kaki yang melangkahkan. Alang di kekek bari makan keduanya. Panjang dia sikit ambo boleh lah. Kau dah cuba itu kebayu. Maka dalam itu ambo tidak akan bertindak sebagai guru je murid dah. Sebagai cerik je cawan dah. Itu musakarah. Itu berbincang, mengaturkan, mengeluarkan hal-hal yang berkaitan dengan urusan awak, masalah awak dan untuk awak. Cuman itu. Jadi baiklah dalam hal itu akan mencoba apa dan ambo tahu, apa dan ambo alami tentang adat pesani syarat pesani kita mula, terutama tentang adat istiadat. Kalau tadi dikatakan bahwa adat pesani syarat pesani kita mula, syarat mengatur adat memakai, kan itu. Waktu ambo diundang Pak Wali kini ke hari Jumaat, ambo heran. Belum pernah ambo menghadiri suatu forum, suatu sidang, suatu pertemuan di hari Jumaat. Karena hari Jumaat itu sampai biasanya minggu. Dalam kesampai sebentar mengecek dua mahasiswa. Udang azan. Yo, Jumaat yang mulai. Mau tanya ke Pak Wali. Pada Pak Wali yang dia nak jadwal dari Jumaat itu kan sampai Pak Wali di Siko masyarakatnya hari Jumaat itu lebih lainnya. Siko hari libur. Ikut pengamalan dalam syarat mengatur adat memakai. Telah dipakaikan ada di syarat-syarat tertentu oleh masyarakat ketuanya. Karena hari Jumat itu ada orang lebih besar orang sana.
hari besar orang kapi atau di minggu ala kapi awak selalu selama itu. Tapi kau tu bangun menjadikan hari libur itu adalah lebih baik. Apapun alasannya, tapi kita masalah Jumat itu artinya free day. Friday. Hari perai. Hari Pere. Kan hari perai. Jumat itu orang barat membutuhkan free day hari perai. Awak lah mengamalkan alhamdulillah. Jadi kemudian berbicara tentang akad, berbicara sebagai seorang pimpinan, Ambo ingin menyampaikan sebuah hadis Rasulullah mengatakan, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin. Setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya nanti di akhirat. Maka kita seluruhnya adalah pemimpin. Nenek mama pemimpin dari kaumnya, Pak Wali pemimpin dari warganya, seorang ayah pemimpin di rumah tangga, seorang ibu pemimpin di keluarganya, bahkan seorang mama pun pemimpin dari kemenakannya, walaupun kemenakannya seorang, dia pemimpin. Minimal pemimpin diri sendiri. Ya, kita pemimpin untuk diri sendiri. Taruhnya ada kemenakan, ada beranak, ada pemilihnya, seorang pemimpin, mampu seorang pemimpin untuk dirinya, dan setiap kepemimpinan itu akan ditanya tentang bacaan yang memimpin di dunia itu apa. Maka oleh karena awak sebenarnya pemimpin, ada bekal yang diberikan oleh syarak, oleh agama, bahwa kepemimpinan Rasulullah itu ditunjang oleh 4 unsur. Ada syarat untuk menjadi seorang pemimpin. Satu, yang pertama sidik, benar. Yang kedua amanah, jujur. Yang ketiga fatanah, cadia, nangampe, tablik untuk menyampaikan. Maka kalau dikembangkan itu adalah sesuatu yang paling lengkap untuk jadi seorang pemimpin. Benar, tidak pernah berkata bohong. Benar, walaupun baik, katakan yang benar itu. Benar, berjalan lurus, kata benar. Tidak boleh menentukan sesuatu itu dengan kebohongan. Tidak boleh hoak cari kininya karena benar. Benar itu dikatakan dengan sidik. Amanah, terpercaya. Dipercaya dengan amanah itu, kau pikirin tak kau betulkan, kita dua tak kau bunyikan. Betul-betul kepercayaan itu dijaga oleh seorang pemimpin. Tidak apa taruh atas kemenci, tapi apa taruh pada orang yang jujur. Kejujuran itulah pangkal daripada keadilan. Maka dalam hal itu, dengan kejujuran itulah kita modal salah satunya untuk memimpin masyarakat, memimpin anak kemenakan, memimpin orang, anggota. Dan itu memang seharusnya demikian dicontohkan oleh Rasulullah. Sebab dengan jujur ke sebenarnya kalau kita banyak mengaji, ambil cukup menanya sama ini. Mudah orang alim, tapi itu menanya bahwa dengan kejujuran itu harus kita bertanggung jawab. Seakan-akan Allah mencari awak, walaupun awak nak mencarinya, tapi dia mencari awak. Pernah dulu orang tanya ke Rasulullah, katanya, ambo ingin masuk Islam ya Rasulullah, ambo ingin syahadat kepada rancak kata Rasul. Tapi ambo orang turun pengajian, orang benci loh. Boleh ambo benci loh Rasulullah. Boleh ya? Boleh ya? Benci loh lah. Syaratnya jangan tahu orang. Oh, itu. Ambo kata Malian ketiga kami, itu ambo Malian surang saja. Ya Rasulullah, ambo Malian kebatang surang saja. Kan ibu dia tu Rasulullah. Bang surang, iyo. Bang tahu, bang orang, iyo, tak boleh ya. Nyo tak boleh tahu orang. Bukan tak boleh tahu orang nomor orang punya rumah kan dia. Bukannya tak tahu orang berasa orang mencari. Awak ke orang, kalau masih tahu awak orang, tak boleh mencilo kerana syaratnya tak boleh tahu orang. Nah, demikian halusnya artinya Rasulullah memberikan kebenaran dan kejujuran itu, dan itu adalah satu modal. Kemudian fatanah.
cadia dalam itu kan di sekolah bukan S1 S2 mengatakan cadia enggak. Di Minangkabau kan cadia ukuran enggak sekolah. Ukuran cadia ke di orang Minang ke Uta cadia ke ni orang Kemanang tu yang cadia dah dipakai nan pandai sia nan diakui kau nak menimbang iyo kata utak kami menguntungkan ijan katu hati kura laboratoriumnya tu dak haang itu dak buliah katu hati jadi orang cadia di utak orang pandai di hati itulah yang dikatakan cadia pandai di Minangkabau bukan S3 S2 soalnya aku S3 original S3 aku SD SMP SMA S3 jadi dalam hal itu awak ko cadia dari macam itu bijaksana aku mengkasihnya ibarat menarik rambut dalam tapuang mudah tu saya kuek marangit ke rambut itu tak kabutuh rambut itu tak kasih serat begitu tapuang tapi nam paling sari apa yang paling payah mencari keadilan itu macam itu adalah membunuh ular di Semayan. Bannya hendak lesung, tanah hendak lambang, panggado hendak kata, ular mesti ke situ. Dia itu bisa. Ular itu pakai lesung dalam bannya tu. Panggado itu punya jangan patah. Tanah bisa lambang kan panggado. Tapi jangan dia tak. Itu Nansari itu nanti DPR awak. Jadi tidak selamanya jalannya mulus sama memimpin kan. Ada jalan datar, banyak jalan mendaki. Balaya pun tidak selamanya lari ke ramah tu. Sedang balaya, angin selesai, tempat tiba, badai mengganas, angin narik, bakaprak sampai ke Surat. Itulah tantangan kita menjadi pemimpin. Kemudian dalam hal itu dikatakan tabligh, menyampaikan apa kebenaran tadi, kejujuran tadi, pandai tadi itu pandai menyampaikan kepada yang bersangkutan. Itunya. Maka sidik, amanah, fatanah dan tabligh adalah sifat harus kita pakai. Tapi dalam adat ada kriterianya seorang jadi datuk, seorang jadi pengundi. Itu khusus kepada pengundi. Apa tuahnya dalam adat? Kriteria calon seorang pengundi itu, maaf ya, ambu nak menilai ke termasuk dari ambu. Andanya ke dapet ibarat memilih untuk bapak ayam, untuk bibit ayam mengembalikan nama ayamnya tu. Pertama ayam tu nan sirah ranggaan itu. Iya. Sirah ranggaan. Kalau hitam rangga ayam, agak dijual tu. Ya, jual dulu kawan. Dia lihat. Sakit tu. Ya. Ayam kalau hitam rangganya lebih rakyat buahnya sakit tu. Oleh kerana itu, nan sehat lahir dan batin itu pokok utama. Sehat batin itu adalah kriterianya. Yang kedua, bakilek bulunya. Bakilek bulu pun kumasinya gagah, ngentereng, handsome, keterumbat. Ya. Tapi bukan gagah berarti nampak elok sebagai pakaian, sebagai penampilan. Ngahatun pakaian, biarpun biarpun jas bana dari barat, tapi senjang lekik berbaju. Itu nak kira gaya mana. Mengkasinan tapi nan pasti nan patui nan wajar itu nan kasihkan dengan laga. Jadi penampilan tadi menunjukkan bahwa wibawa tergantung dari penampilan tadi. Kalau wibawa lah dulu dengan sendirinya, awak mempunyai suatu modal untuk memimpin anak kemanakan, memimpin siapapun saja dengan adanya karisma, wibawa, kesah itu yang lain. Itu keren. Kemudian anak ketiga, badare itu buahnya. Untuk ayam kalau terdengar di Jawa badare,
ingin nak menang aku buat lagi deh, ada juga kuku ayam itu lama terdengar apa mengkasihnya kata-kata yang keluarkan karena benarnya tadi indah terdengar itu yang dicari orang nang kusiknya menyelesai kok karuahnya memperjaninya itu suara-suara demikianlah untuk menyelesaikan kusik tadi, untuk menenangkan masalah masyarakat, untuk mencarikan solusi dari hal-hal yang berkaitan dengan kesulitan masyarakat. Itu yang dikatakan kuku utara. Di nanti orang kecil tu jangan selalu kuku. Yang kata kuku aja tu sesuatu dengan nanyari yang kuku itu yang tak suka dah. Nang kampe apa? Nyampe pasalnya tu. Nang kampe di kandang bermainnya. Mengkasihnya aku menjago anggota ayam tu dan anaknya minggunya ke ada musang lalu ke ada sikok melewek, makanya akan mengamankan. Ini akan mensejahterakan anggotanya di rasuan. Kalau induk ayam tu anak ayam mengakih di rasuan, beliau pun mengakih pun tepi bandar seorang itu tidak ada beberapa ayam. Dia nanti kandang itu anaknya di rasuan sampai bermain tu ada di situ. Jadi dalam hal itu dikatakanlah bahwa seorang penghulu itu kata-katanya penghulu itu dari kata jadi c pangka tabang pemaci gagang pemaci sebagai tampuk tangkai itunya. Dalam hal itu sebagai tangkai kita ke adalah ibarat komandan dalam satu pasukan, harus tanggung jawab dengan anak buah sebagai nangkedo dalam satu kata, ombak dan kerasa buang, badai dan kemenyaran yang datang dan bahan menyelamatkan kapal itu sampai ke pulau itu. Jadi dalam hal itu awakku adalah pemimpin imam dalam satu jemaah. Jadi kue imam itu kan jaraknya selangkah cuma dari mana kan? Selangkah. Dulu kena itu selangkah cuma tingginya serangkian. Kalau bata imam tekan tu imam itu maju mengunjulkan. Turun angku suruh angku dulu angku temengku karena apa? Dua batang. Rusak sampai orang sesurau. Kalau angku nak dalam berbuat dulu. Kira-kira. Jadi oleh karena itu kita tu adalah pemimpin, adalah gagang pemaci dan harus bertanggung jawab dengan apa yang dipacikan. Kalau kanak-kanak sumpah penunggu diberi kenayai, jadi yang mana? Iya. Kate dan buat, ke bawah tak boleh, di tengah kiri kembang. Am kasihnya, kate dan berpikir putih bukan dengan Allah, ke bawah tak boleh putih bukan dengan manusia. Di tengah-tengah dia kembang orang yang sederajat sekali jawab tu, orang yang selesai jawab tu main cemeh. Galak cibi yang ada itu batangnya dia kumpang. Nah untuk itulah kita berupaya, berusaha, tapi tidak mutlak pisah, tidak benar kata, benar bawah. Itu membela kami itu. Kemudian juga dalam hal itu tentu kepemimpinan daripada Imam Khatib alim ulama lebih luas dari itu, bertanggung jawab kepada Allah, bertanggung jawab manusia, ke umpamanya alam itu laku yang kami tinjau, ke umpamanya kalam kami didikan, itulah tugas-tugas beliau. Kemudian daripada itu dia memimpinkan adat khusus itu Nabi Muhammad. Apa itu adat? Dan adat itu atur. Adat itu adalah suatu aturan dalam masyarakat yang dipatuhi dan akan berarti sanksi bagi orang yang melanggar. Dalam agama dikatakan bahwa adat itu adalah sesuatu yang mempunyai kekuatan hukum. Berasal adat itu dari kata adat.
artinya adat bahasa Arab, suatu pekerjaan bermanfaat yang diulang-ulang mengajarkan oleh satu kaum tertentu, yaitu kaum orang Minang. Atau juga mengatakan dari adatu. Adatu itu dari kata a dan datu. A artinya tidak, datu artinya jelek, konkret, pasti, transparan. Jadi adatku adalah sesuatu yang tidak jelek. Adatku adalah yang tidak transparan. Adatku adalah sesuatu yang tersembunyi, terselubung. Itu yang adat. Maka dikatakan orang syarat bati lanjang, atai pasti sampian. Bati lanjang itu tujuh jari. Umpamanya dikatakannya Al-Quran ayat para surat bahas bagus nuzul jari. Ke hadis katakannya itu sahih ke bahasa anaknya dan siap dirawinya. Kemudian bahas pelaksanaannya oleh Nabi. Jari. Quran jari. Hadis dia. Kalau adat tidak berpasal, tidak berayat. Dan lima yang tahu pada suatu yang adat itu adalah dalam kata-kata simbol. Kata-kata itu artinya kata-kata bayang, kata-kata bermisal berumpama. Dari situnya menyampaikan itu tersembunyi. Mangkonya nampak nampelannya itu di kaki, nampak di kambang. Kalau tidak dikambang macam itu, tidak kena semua barang itu. Jadi dalam itu, kewajiban itu adalah mengambangkan itu sebenarnya. Dari sebab itulah, Minangkabau itu mempunyai suatu konsep daripada, apa namanya itu, cara kininya komunikasi. Tidak langsung dah. Bakat tu bayang. Kalau langsung saja, tembak tupai, itu tidak budaya Minang itu. Apapun yang disampaikannya dengan sindiran, simbol. Buat simbol di dalam kata-kata kata. Simbol di dalam gerak itu tadi, tadi orang. Tadi orang Minang itu berjalan seganjul lalai. Pada tanpa suri yang lebih, ayu itu tadi orang tetap tidur. Sami lebih jangan tak nanti. Cuba kita bayangkan itu. Nah, oleh kerana itu orang sulit menangkap apa hakikat substansi dari adat itu sendiri. Apa makasihnya itu? Nalar berjalan. Berfikir kasihnya itu. Arif. Dan orang Minang harus tahu itu. Tapi kini orang Minang, anak-anak muda Minang, tidak arif, tidak tahu kasihnya. Dinyo nan bunyikan nan terangan, narupakan nan nampak nan percaya. Dinyo tu. Oleh kerana itu tidaklah semua dinyo hakikat adat yang sebenarnya. Kalau umpamanya dikatakan demikian, umpamanya orang bersilik juga di bersilik di Minangkabau tidak pakai nayan. Berjaraan, tapi dah tahu nak bulu atau mana. Kerana apa? Dengan gerak simbol-simbol. Simbol dalam kata-kata, simbol dalam gerak, simbol dalam perbuatan. Itulah Minang. Kemudian simbol. Siriah itu adalah simbol daripada silaturahim. Apa makna dari siriah? Siriah itu terjadi dari anting unsur. Daun siriah, warnanya hijau, rasanya masin, rasanya padeh. Ya, pinang, warnanya kuning, rasanya kalek. Gambia coklat, warnanya rasanya pahit. Sadah, warnanya putih, rasanya masin. Nah, nanampe kok, nan pade, nan pahit, nan kalek, nan masin tadi diupam menjadi satu, dikunyah. Memerah bibir, sarinya naik ke paraman, pahitnya tiga lingkungan, maka keluar warna apa? Sirah. Tak ada hijaunya ledo. Kata sadah, baru tiada ada ampun bergabung. Jadi warna tadi bermacam-macam. Dari hijau, dari coklat, dari kuning, dari putih menjadi sirah. Ke warna baru. Rasa pun macam itu juga.
Tidak ada mesin lain, tidak ada nampai lain, tidak ada nampai, serunya lama. Balam nak Syria, tanyakan kan orang nak Syria. Jadi simbol. Maka nang kini ko, apa proyek awak ini? Proyek awak terutama nenek mama dan cendekiawan, antujo pemimpin-pemimpin awak, pemimpin formal atau informal, adalah meminangkan orang Minang. Itu karajo awak ini kan. Inyo lah orang Minangkabau. Orang Minangkabau, nyoba suku, nyoba rumah gadang, nyoba datua, nyoba seketinggi, inyo orang Minangkabau, tapi alim jadi orang Minang. Bahkan mungkin jadi orang Minang, paham inyo dengan apa yang dikasih dengan adat istiadat. Orang Minangkabau, tidak paham, tidak orang Minang. Tapi tarifnya apa? Minang, orang Ka. Ya, orang Minang itu adalah yang paham dengan falsafah Minangkabau sendiri. Tapi kalau inyo ada menjadi orang Minang, itu orang Kabau. Oleh karena itulah kini ko awak ko karajo awak tu meminangkan orang Minang ko kesamusnya tu. Biar di Sungai Batang, biar ke Ke-9, biar di Lumpuh, Tanah Datar, segala macam tu di seluruh Minangkabau samu kayaknya kelihatan. Akibat daripada apa? Akibat dari namu berguru ko, angkatan muda awak tak paham bana aturan yang dikasih dengan adat. Bahkan dihujat. Adat ko malah oleh mereka ko dituduh adat itu ko tidak logis, tak terlalu lagi adat ini pertahankan. Ajaran juga tele-tele untuk akhirnya tidak relevan lagi. Ajaran bertele-tele. Tanya ke lapau. Ada orang kemakan. Makan kita sadanya. Ya tari. Nya majak orang makan, tapi tidak serius. Tanyalah ke nyo iban dia aja. Saya kata bayi kan macam labau ko. Tabu doang bayi. Ini tidak ada formalitas. Itu munafik orang Minang. Kata mereka. Makan kita sama-sama. Barat itu hanggang orang makan sekali. Tak laku tu. Itu tidak pegunung hari kini tu, tidak dipertahankan. Kini tu the point. Angka sui itu sampaikan. Kata Dato' Malayari yang itu tidak zamannya itu. Kemudian dikatakannya ada ikut nampak bodoh-bodoh orang. Marah pulai pulang ke rumah istrinya sesudah nikah. Karena istrinya tuan. Abah Japui pulang dulu. Barunya mati ke rumah bininya. Karajo tu. Untuk apa dia Japui pulang dulu? Itu namanya sombong. Bajapui dari pemilih barunya pulang. Yeah. Kemudian dijapui marah pulai itu. Kalau baru diang sebelum itu mama. Yeah. Hari itu bernikah, hari itu pulang, nanya marah pulai ke rumah Dadaro. Kalau itu baru diang. Apalagi kini lalanya rumah pacarnya dirinya, tak ketentu rumah bini dirinya. Tapi untuk apa? Gunanya dijapui jual dia. Kalau tidak dijapui dia datang loh. Datang derajat benar kepada pulai laki-laki kan ada kan. Kan itu. Jadi dalam itu hikmah untuk menentukan bahwa kamu akan dijapui ayah siswa karena anaknya Pak. Kamu akan dijapui ayah siswa, kamu dijapui kaduren tinggi, sukunya suku Melayu. Di sinanlah bakuang, di sinan baku kalian. Jadi menjapui itu artinya menunjukkan kepada anak cucu nanti situlah baku. Baku ke nasab di dalam adat. Itu sebabnya orang alim ulama sebagian mengatakan orang Minang ko katunya yo adab sing sarap sedikit tahulah sarap ngatu ada memakai. Tapi tidak diamalkan. Tidak memakainya. Bapa nasab kayak gua dalam agama kaya itu sunat tuh. Muhammad bin Abdullah, dia kan itu, tidak bin Aminah dah. Ikut orang Minangkabau, dia ayahnya Melayu, anaknya tak Melayu dah.
Dek bininya orang tua tu, fotolah satu anaknya. Itu melawan agama teman. Dasar adat tu. Katanya. Padahal apa namanya itu tu, suku ko adalah sebagai bukan nasab, akan tetapi garis keturunan. Awak namun itu basuku kayu, banasab kaya. Apa arti nasab? Nasab itu adalah perwalian. Orang Minangkabau memakai keduanya tu. Ini tetap bersuku, bahasa penghulu tetap beramal. Tapi di mana kan nikah anak gadis itu nak mamat menikah tu. Ayah menikah. Kau indah kakeknya menikah. Kau indah apa tua pakai kepeknya, kau indah dan sananya itu wali. Dipakai dalam Minangkabau. Ini tunduk kepada nasab. Tentang pembagian ratu menurut faraid atau pencirian laki-laki itu turun pada anak dilaksanakan di Minangkabau wajib satu tinggi. Akan tetapi sebagai orang Minang kita beradat, sebagai orang Minang kita bersuku berpenghulu, dipakai orang Minang dipakai. Contoh Buya Hamka sendiri. Hamka itu tak nama tu, itu kependekan dari nama tu. Hamka itu Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Itu nasab. Si Malika anak Karim anak Amrullah. Nasab. Tapi sebagai orang Minangkabau yang bersuku Tanjuang, Buya Hamka itu mengakui anggota Tanjuang. Dan dia bersedia menjabat Tanjung dan Bagaya Datuk Indomo. Buya Hamka itu Indomo kalau sukunya Tanjuang. Dua-duanya dipakai. Menandukan di Minangkabau mengatakan bahwa ada ulama mengatakan melawan hukum adalah melawan hukum Allah, tidak dipakai tapi mereka tak paham. Yo pernah sekali di Padang 5 tahun lalu muslimin, seorang khatib berkhutbah di Jumat, katanya orang Minangkabau dari dulu sampai sekarang terlanjur munafik. Oleh karena itu haruslah kita tobat nasuha sekarang. Kalau tidak untuk korun seberapa. Di Jumat tentu tidak bisa ikut. Baca Jumat. Ya. Dalilnya katanya ada pepatah Minang mengatakan walaupun harimau dalam pari, kambing juga keluar. Bahkan kambing dan harimau beda. Nanti buah tu di luar keluarkan di dalam tu harimau. Harimau. Untuk apa kambing keluarkan? Menafik katanya. Padahal di luar nanti dipetekuk orang. Lai tahu angkung kasih patah tu dah. Ya itu sampai itu. Kalau baru kedua, orang baru tamat sekolah, hati-hati yang tahu Jawa sih nanti dikatakan. Kalau dilampari dikeluarkan, aku keluarkan lampari yang kedua saja bila. Dan dalam hari itu kedua kan. Nah, kalau jadi itu, nang kuning yang ada nunggu tu nah itu. Jadi hati-hati, kau tak tahu yang mengekek. Mengerti juga ada dulu baru menyampaikan kawan-kawan. Sebab nak nampak tu bukan rupa, kata tu bayar kata. Man taranga tu nak bunyi tu, nan sawadia tu lah. Itu nan Minang. Ibarat orang main biliar itu, dia antak, na merah. Kaya kuning masuk na hijau. Memang na hijau kan masuknya. Dan na hijau kan dia entah tu. Na merah tu. Di singgahnya na kuning. Tiba di hijau. Masuknya di bola tu. Itu kebijakan orang Minangkabau tu. Tidak langsung dalam hal apa saja pun harus melalui semacam proses, semacam sindiran, semacam kata-kata bayang. Sebab Minangkabau tu kata ada yang tersurek. Itu jahit. Kepatahnya yang tersurik ada tu. Umpamanya nak jadi beraja, nak tahu tanya. Itu tidak bisa diterima oleh. Tapi ada yang tasirek. Tasirek itu terisyarat bahasa Arab. Membayang. Kaki yang terbayang. Pantun umpamanya. Membayangkan sesuatu keadaan. Bukit benian panjang 7, kalau tinggi pek panjang 5. Bukan tinangan saja tumbuh aja, bumi dan alam harimau.
Kan tahu nggak sih, orang Minang tahu gitu. Iya, iya. Nyo berkatakan antara bijo yang tanah, tapi nyo sebenarnya mempersoalkan dirinya. Iya. Amuah dia kau tapi pemiliknya nak milih model kan itu dan banyak punya macam itu karena kan dia pisau sirawi penjengulu kau kia suruh di barangan dia milawi akan buang dulu sama 10 larangan karena kan di bawah kemudah-mudi ke di bawah cari supaya nak kata gaya yang kurang kayu kakaknya itu DPR kakaknya itu tuh insinyur dan makan anak dulu dia cari juga dia tunggu kasih di dalam mangga bisa juga mangga gagal itu kalau kekirimu kan toko itu nak kontrak yang kalau dia itu bangun lagi minta kekirimu saya dulu orang itu dirawi namanya tuh karena pulau orang toko itu tak kayak dalam politik bisa aja dah bisanya pada naranang saya dulu Prabowo dulu karena istana itu saya repetisi Jokowi balarangan istana itu untuk Prabowo di sini Jokowi Rado itu jadi kamu ke di bawah tapi yang terandam mana Prabowo ke di penyiaran jadi kalau dia mulia kamu ke di bawah itulah ini apa ni rahasia perbincangan gitu kamu itu nanti terduduku bang banyak napa tele Minangkabau akan bisa disarap sana kita bulat kata ada bisa dikurangi selesai kan itu panjangannya padahal disitulah alihnya bahasa Minang panjang itu kan kadang rancak lain pendek walaupun lama mecoy masuk ke ruangan dilarang merokok maaf tidak mengikutan pulau ada tulisan dilarang merokok tahu di gedung lain dibaca ada terima kasih untuk anda yang tidak merokok dengan panjang terima kasih untuk anda yang tidak merokok tujuh padahal kasihnya jangan merokok tapi namanya lebih halus namanya lebih sopan namanya lebih berketai nan panjang tadi berterima kasih ya Pak dulu barasanya tidak merokok itu Minangkabau oleh karena itu kini kita kebangkai dari awak ini meminangkan orang Minang tadi itu karena ini paham dengan apa yang keseadaannya sendiri ini kadang-kadang hujannya ada kepepatahnya sebagainya materi-materi tidak logis Pak nah itu otaknya tengok itu bang tidak itu ada katakan sudah seorang itu katanya bahasa di samping sudah banyak balap-balapan kalau lihat cuma ada dua sudah seorang itu nama balap-balapan ya sudah bersama sampai tidak Minang gitu kan sidang dua ini yang di atas di bawah Menko ini bawah nih ke Menko di bawah Menko kan keduanya badan tendang tiang tagangnya boleh lu orang Minang kita bagi itu minta lagi ya ada yang tersire ada yang tersuruh antara itu tersuruh ada tinggal ya barangku tapi harus jadi bagi orang Minang tempat turun temin tujuh ada yang jari ada yang kurang jari ada yang balawanan ada enam petuduh namanya pengenyalan jadi itu pengenyalan tidak jadi ada yang tersuruh kata-kata ada yang tersuruh contoh sih ya dikatakan di situ ada yang tersuruh kok nanelo dikatanya juga nan dulu dikatanya rancak kan dia tapi bahan orang Minang lalu kemanakan Maria karena itu petang gacu dan jadi enggak doang tuh encak tuh encak kalau macam ni cacuk kan tu encak tu sanang hati mamak tu dia kerja salah dia kerancak tu kasih buru jadi ulang-ulang dia kerja buru tu merancak hati mamak tu buru dan buru katanya elok dia buru anak angkut yang Cina dia mencari curi pipi kerja buru dan buang siswa senang hati bapak
Dikatakan anak gua kan nanti. Kalau orang lain berbeda orang Betawi jelek juga anak gua, ngapain lu? Untuk pulangnya di Jakarta, udah duduk segala macam. Anak siapa? Anak siapa? Iya anak gua. Masih tanya anak siapa? Anak siapa? Katakan buruk lah. Kita kon tanya anak siapa lah. Memang anak kita kan, bang. Dikatakannya anak siapa? Coba tanya juga. Tapi itulah Minang. Ya kan? Dalam hal itu, dalam kata-kata sehari-hari, kata Jotun tuan, betapa salah menumbuh ubi atau bareng untuk jadi tapuang. Kata Joma menggunting baju, gilu mak baju ke gunting. Tapi orang paham, memuka lapau, kira lapau. Muka lapau itu mulai balik. Ini sih. Jadi dalam itu tabayat itu nan salah tu benar katanya. Sembayang salah tu benar tu. Sembayang tu salah. Sembahyang, hiang tu dewa. Enggak salah tu. Sembayangnya, sembayang apa? Murtad. Masa dewa jadi sembah. Nampak tu apa salat, tapi orang mengerti nan sembahyang itu artinya salat. Itu dikatakan kita suruh. Tapi ada pula yang dikatakannya batu, tapi disahkan. Kata-kata tu batu, apa namanya? Orang beruku sampai janjian, udah dipungkang juga ke guru. Sama janjian masuk ke ribu sama, pulang sama, kan sama janjian. Ya, sama. Kan waktu itu kan. Atau ada kemenakan apa kan selamat, selamat menakan angku ini jadi dokter kan, mungkin dari penduduk sekolah selamat angku dokter binatang. Berang dikatakan dokter binatang. Sebenarnya dokter hewan ini binatang kan sama. Hewan itu bahasa Arab, binatang itu bahasa Arab. Nah itulah kira-kira hal-hal yang demikian tidak dipahami oleh angkatan mulut ini. Nan batu benar batu salahkannya, nan kasih dia nak faham, maka dalam itu al Minangnya. Nah cara juara lah itu Minang kan itu. Bacanya tentu diarahkan mereka ke kepribadian Minang, cara Minang, cara batu tua Minang. Itulah yang dijadikan ini orang Minang. Dan ikut dalam kali. Kalau itu tidak dilaksanakan, putus hubungan antara mama dan kemenakan. Jabatannya lanjut, rubah. Kalau dulu mana paham, nah itu caranya itu. Ya itu caranya. Hendak kasih itu kepada yang baik. Banyaklah tenyuangnya dan punya jasa. Nah kemudian dia nak tentu ya ini jawab tu. Anu bencak dua tu, ayah itu satu nama tangan mulai sesuatu. Orang itu uji, tidak mau uji mereka bertanya untuk apa kepala yang baik dikatakan. Sedangkan gulanya lama, kariknya garam tapi tidak mudah disentuh. Jangan jadi makan dia benar mulia. Untuk apa? Buat apa? Tidak makan disimpan saja. Karena dipersilakan orang makan tapi tidak boleh disentuh. Itu munafik. Oh ketua, berang semua. Dia tidak bisa menerangkan angka sunya Tuhan tanpa ada maksud dan mungkin orang dulu berduit itu. Jadi oleh karena itu menyampaikan yang demikian tadi, kalau tidak sampai itu kesan apa kepada anak muda, putus generasi sampai awal ini pun tidak ada Minang ke bawahnya. Karena apa? Minang ke bawah itu ada, tapi Minang hanya nanti di ulang tahun Minang ke-100 kata beliau tahun 45 Minangkabau kena kado ya beli pek barang itu nangka menyambung itu dah ada awal dah ada ke beliau satunya lagi mungkin ini 25 tahun lagi ini tahun 2010 2001 ya nah 20 tahun ni sekarang kayak duit bak keadaan kira-kira ada awak dengan kemanakan kini dan tahu juara itu akan menjadi pemimpin. Dia akan menjabat sebagai mama, sebagai nenek mama, mungkin sampai ibu, tapi tidak mengerti ada. Itulah keadaan awak ini. Dan harus kita sadari bahawa kewajiban awak itu baik.
bahwa tugas kelompok tak tanggung-tanggung melawan keadaan demikian, melawan suasana antara mama di kemanakan. Kini kan mama kan dadol, nah kemanakan sebentar mama dadol kini dah, betul dadol. Kini ko dakinya kaya, sebabnya ayah dengan jaya. Ayah menyekolahkannya, memberi minumankannya, kain baju sampai ke pulsanya ayah. Tak mama dah. Mama cuma betul-betul menasihati. Mama tu yang betul-betul pandai ke mama kedua tapi tu lawan. Kata kenakan. Karena aku tak bagi pipi. Kini negara itu pipi. Nombor kasut kini ko uang apa saja kini ko nang terlibat. Non bertanggung jawab soal finansial pun, soal materi pun adalah hayat. Maka mama tinggal di Walaupun. Mama dekat dia. Apa? Ayo kita silakan silakan. Ya. Ya. Jadi itulah yang terjadi ini. Bangkali yang disediakan. Jambatan yang tadinya jabatan tenggaran dia, yang lalu bendi aman, garoba dia kini yang kalau puso 23 ton yang batang pertengkaran dia yo ya enggak yang kita jadi dokter masuk tangan dia yang kalau kini puso yo yang kalau ini ko kontainer ada tina ko kurang menawak hadap ini ko adalah kurang kritis kurang sekolah. Ya dunia S3, S2, profesor, dokter, ulamanya dia dunia Al-Quran, hadis. Tapi nya hakikat ada di nak mengetahui, terjadilah awak parang sama awak. Karena awak bayar surau. Oleh karena itu, kewajiban itu adalah membina generasi baru atau menjadi setan membina. Oleh indah, itu hubungan antara anak kewanakan. Ini umpamanya kan ada pesan syarat, ada pesan syarat tu dia kata kartunya, tidak dok, kartu mereka, ya kartu mereka. Bahas seorang suami itu tinggal di rumah bini, tak boleh dalam agama itu tak tinggal bini namanya, angkui kenal, mereka rumah. Tapi orang semando di Minangkabau tinggal di rumah istri. Hal-hal yang demikian sebenarnya antara adat negara tidak ada pertentangan. Cuman berbeda sahaja. Saya yang bertukaian, saya juga yang sahaja. Orang menerjemahkan itu kan susah. Umpamanya dikata banyak di negara boleh dari suku, di agama boleh, baca deh boleh. Berarti adat itu melawan hukum negara, hukum agama. Siapa melarang kau suku? Ada tidak undang-undang? Tidak ada. Ada tidak sepotong ayat atau hadis yang mengatakan bahwa kawin sesuku itu haram? Tidak ada. Boleh. Apa yang tadi mengatakan? Tidak boleh. Itu artinya kan bid'ah cara itu. Mengambil hukum baru dan hukum negara. Jadi hal-hal yang harus kita berikan pengertian. Kadang-kadang alim ulama pun ini ahli di bidangnya, di bidang syarat, tapi tidak mengerti tentang adat, terjadilah pertentangan, terjadilah perselingkuhan. Nama sekolah tinggi, nama profesor doktor mengakukan bahwa ada tindak relevan lagi. Masa kalau guru kalam awak jaga Tuhan akal, hidayah, jaga Tuhan rasul, lengkap manusia. Lebih lengkap daripada malaikat. Tapi bagi kalam tidak bodoh mereka bodoh. Bagi awak ketenggaran dia, bagi awak ketisang, bagi awak klien. Maka itu ada ajaran pembodohan namanya. Jadi dalam hal itu pengertian bagi kalian itu harus dijalankan. Jangan kasih guru kalian. Sedangkan dalam Quran sendiri katakan Ikra baca, angkri baca nanti tulis Al-Quran. Itu namanya ayat Qurannya. Tapi ada ayat mengatakan bahwa
Alam ini adalah tanda-tanda daripada kebesaran Allah. Ayat-ayat daripada Allah, alam, baca itu alam. Kan baca Minangkabau, orang Minangkabau kubur raya alam. Apalah kita tahu, apa kamu tidak berpikir? Apakah ta'qilun, apa kamu tidak berakal? Pikirkan itu. Bagaimana bumi diangkarkan, bagaimana langit disungkupkan, bagaimana gunung-gunung jadi pasrah. Pikirkan kata Allah. Memikirkan Allah yang dikatakan berguru dari Allah. Salah Minangkabau mengatakan berguru dari Allah. Guru itu bukan pengertian ada guru kagak di buku kelas, bukan. Tapi guru adalah memperpahami, menteladani perilaku alam itu, diambil hikmahnya, diambil teladannya untuk diri Allah. Itu berguru dari alam. Dan di YouTube kan ada satu guru dari pisang, kan menjadi guru. Berguru dari pisang. Apa dari pisang? Guru dari pisang. Pisang ke sebelumnya berbuat tentang itu. Walaupun di lain kabau, walaupun di makan kambing, walaupun di tancuang pagi petang, pisang. Sampainya berbuat sampai keluar jangan tuangnya enggak juga pisang bos supaya berbuah nanti kalau buah pisang masaknya ala menyiram dengan tupai pada seknya buang makan misong nanti ya kan manusia apalagi senang nanti pisang bos banyak orang makan dia bikul haji pisang sekandang tanpa dibunuh pisang mati seorang. Karena apa? Tugas selesai. Lah berbuat untuk manusia. Itu karena itu pisang. Hadis mengatakan Tairunas yang mau dimas sebaik manusia yang bermanfaat untuk manusia lain. Berburu ke pisang. Itu kan demi tumbuhan. Berburu ke ayam bisa. Kaya 21 hari Muharram baru dimana. Tapi di tangan Muharram itu ada ikhtiar mempersembahkan tanggungan. Orang akan bertanggung dan tidur di haramnya itu gaya. Bertambah waktu Muharram itu seminggu lagi 28 hari baru menikah. Apa kasihnya? Itu amanah. Amanah itu harus dilaksanakan kita orang. Lagi ada nggak ya? Kalau benda yang jajah mengakhiri nak pandai. Pemain kita beri Malaysia adalah tak gawe jual. Kemati jual itu rolong. Itu si panyurang. Kemati teranam saja begitu. Be apa? Be karena itu amanah. Jadi kalau itu kita harus melindungi dia, selamatkan anak dia yang satu dia itu betul. Tidak pantas guru dia, guru kaya mawar. Itu satu contoh-contoh saja. Dan banyak lagi alam yang menjadi contoh untuk itu perumahan untuk perbaiki nasib awak, untuk memperbaiki taraf diri awak, budi awak kepada alam yang tertambahkan. Jadi kesimpulan itu adalah bahwa ada kunci kita paham walaupun mungkin itu tidak bisa lebih tua untuk tapi yang lebih paham bisa ada jahil mengicik itu untuk anda itu pada dia kasih tidak bisa dan anda bahkan dado tapi paham ada pemahaman yang cukup paham lagi kan kepada kalau sekiranya dari ulu kayu tidak lalu dua aja pesan dia aja tuh kalian ini peranang jatuh hadis ada itu riwayat berarti bayi itu ada itu nanti kira-kira 30 tahun yang akan datang dia kan tidak ada pewabisan maka diberi kalau ada kesan yang kepada kemanakan dan menyambung kehidupan adat kehidupan jadi banyak kemudian akhirnya kehidupan sampai mana yang lebih baik. Jadi sebenarnya banyak yang ingin disampaikan tentang kehidupan adat, tentang hubungan yang dikatakan adat sengsara.
syarat tapi kita bulan. Untuk itu tentu saja dalam itu harus kita kerjasama ulama dengan nenek moyang. Hendaknya nenek moyang itu mengerti ulama itu paham juga. Bagi kita karena Imam Kati alim ulama yang dikatakan tabi'in itu adalah dikatakan tuanku main itu kan perangkat adat itu. Mendampingi penghulu itu ya. Tapi kalau pendamping kalau menyimpang apa yang terjadi? Betul orang bunyi itu. Apa betul? Kaji dulu. Nah, karena itulah masalahnya itu diadakan forum-forum diskusi-diskusi tentang bangkai awak yang sudah melakukan itu sebenarnya proyek awak ini kok ini mana kemudian dua itu gunakan juang ana yang kasih gunakan juang itu ada ampe jawabannya apa itu gunakan juang. Pertama gunakan juang Rajo Pagaruyung Ratu nama pernah mereka Pagaruyung diabadkan di Amandaya itu Pagaruyung. Nama kedua dikatakan gunakan juang itu adalah di satu nagari adalah wanita berpengalaman, wanita panutan setengah umur dan berani memimpin anak-anak di bawah. Kalau kami di Sungai Batang, nan gunakan itu istri penghulu, ada ya gunakan juang. Ini ada gunakan juang, urusan gunakan juang. Gunakan juang itu organisasi. Tapi yang sebenarnya hakikat gunakan yang Minangkabau itu adalah wanita-wanita Minangkabau dan bisa mendidik mengarahkan anak-anak ini di rumah tangga dan membina kaum wanita di lingkungannya itu yang gunakan juang. Jadi tidak selalu tradisi Minangkabau kan gunakan juang lagi. Bagi dia gunakan juang tahu dengan tugas-tugas pendidikan juangannya. Tapi gunakan juang. Kemudian tiba ada yang tunggal, ya mau bilang gitu. Itu tidak gunakan juang itu. Ya. Kemudian gunakan juang tapi sudah selesai pakaian. Lalu ke Sarawak. Gunakan juang ini yang dari Sarawak tapi pinggangnya bisa gitu. Nampak udah aduh ini jilbab tapi ke bawah itu malah mau nampak banyak tubuh jadi bentuk bulian itu jalan sampai Sarawak walaupun aurat tidak keluar tapi membayangkan momen itu dalam agama itu namun itu yang sebuah hati lemah tuh tapi Tuhan terjadi supaya meminangkan anak-anak Minang itu, wanita-wanita Minang, putri-putri Minang itu adalah mendidik mereka menjadi seorang muslimah yang benar-benar beradab, kemudian berilmu, kemudian beramal. Maka dapat ketiga unsur itu. Sebagai orang Minang, ini harus beradab. Sebagai orang Muslim, ini harus tunduk kepada hukum Allah. Sebagai orang negara Indonesia, ini harus loyal kepada pemerintah. Tiga. Nah, itulah gunakan juang. Dan berupaya dan bersatu membuat program itu tuh untuk kesejahteraan wanita. Bahkan menjadikan wanita itu menjadi wanita tauladan, wanita contoh, wanita baik untuk diselamatkan dari generasi itu sendiri. Oleh karena itu tentu tugas kita dia mama di dalam kaum, nenek mama di dalam suku, bukan juang di dalam warganya, ibu di dalam rumah tangga, seluruhnya awak adalah pemimpin dan berbalik kepada pangkat sesuai dari pemimpin itu akan ditanya tentang bagaimana memimpin nanti kata Allah jawab. Kalau kata jawab di awal terangnya musuhnya kok
narako tentang itu. Maka oleh karena itu ambo tidak mahajai yang ditunggu. Kalau ambo majakan ibu majakan terbaik, antara kita baik tersedia di neraka. Cuma lupa ini tak tahu kami jagokan. Ambo kaset keterwaya untuk calon penghulu. Nalimo tu anak remaja laki-laki dan dia pedisi calon negara, calon mapulai, calon penghulu. Dia kata serang guru, oh ini sambil nganggo baca-baca kan. Negara tahu. Ampun nama dia guru. Majai anak ambo yang ketipu guru. Ampu gaya itu majai itu nau mungkin anak ambo yang majai kita layak anak itu. Jadi yang sesampo ambo mengalami waktu bukan mahajai, bukan akan tetapi polupo membaca ketakalu menjalankan kesase kemenyurikan menyurik pengalaman ambo menyurik banyak pengalaman sendiri. Oleh karena itu barangkali belum hal-hal itu sebaiknya kita lembagakan sendiri alamnya, mengadakan semacam diskusi-diskusi, macam forum-forum ini mengkaji itu baca begitu, membekali diri memahami sendiri dan baru jengke, mudah-mudah dan nanti calon daripada penghulu sendiri, kemudian kemanakan masyarakat. Baca dengan bundanya, baca dengan dirinya, mengarahkan kepada adat itu sendiri. Jadi saran aku kepada ibu pengurus selama hendaknya ibu-ibu bisa dibagikan nanti. Kalau diberikan nanti ada dia, tidak lebih gitu loh, tidak bayu ini, tidak salami gitu, tidak cari lah gitu. Itu kewenangan karang itu. Bertanggung jawab itu nanti andai kata di generasi awak ini kok abi hayat abi adat tu keturawat tu itu bertanggung jawab baru sampai yang kongkong kau abi adat tu dari bawah itu bertanggung jawab kan itu. Maka dalam hal itu hendaknya ambil sendiri berpesan marilah kita duduk di pantai masing-masing itu alim ulama, itu nenek mama, ke seorang ayah, seorang ibu, seorang ketua lembaga, seorang pimpinan masyarakat, tidak sadari harus itu pemimpin dan pemimpin nantinya dipertanggungjawabkan acara memimpin kepemimpinan alat perubahan kebaikan. Untukku ibu dan saudara kita sekalian, dalam hal itu yang ambo dalam kecamikan justru peralihan generasi itu. Dan numpang itu bisa kita sisi nanti kalau awak ya, yang kurang bisa kita tukuak. Iko nak menunggu lain gitu, membuat baru, baca rupanya, hutan belantara kita tukuak ya untuk menanamkan anak. Pokoknya para kuliah jadi, tapi kurang sumbernya kita tukuak lah. Iko tidak, jangankan di kota, di kampung sendiri itu susah. Nang kepaham itu, mama ke mama, dan mama ke suami dia, mereka tadi, jadi mama terang, mereka kan ada, kartu mereka, licin apa yang mama, ringan dengan mama, dan kemana kan sering mama dari itu lebih baik. Dan jangan salahkan kalau kemanakan, diajari kemanakan, dituju diajari, malu juga anak lagi, anak lagi biaya anak kartunya kawan. Padahal tugas fungsi orang Minangkabau, laki-laki di Minangkabau mempunyai tanggung jawab ganda, tanggung jawab dua, minimal dua. Anak di kampung kemenakan di tujuan. Lanjutnya orang kampung kita tenggang. Lanjutnya tenggang kajian masuk.
Jadi awak sebenarnya bajinja, baju juang, memikul, itulah tugas-tugas awak orang Minangkabau. Kini kadang-kadang awak nak terbimbing kemana kan itu, anak sini orang pun, karena kemenakan pun jarak awak. Dulu awak ke rumah gadang menyewa anak kemenakan banyak kalian tuh, kayak mana-mana saja. Dari makan kalian kan itu dah. Ini masuk awak. Kemenakan. Ini mungkin terasa kan? Mengadang setelah tinggal, dia berkeluar, dia mengontrak, dia punya rumah, bertandang nama itu awak bertandang, nak menyilau kemenakan, nak jadi tamu awak di rumah. Itu awak senjang nyari kemana. Awak seorang tamu itu tahu diri lah. Karena dia kemenakan awak di rumahnya. Kalau di rumah gadang itu wilayah awak tu. Ini rumah gadang itu tidak boleh. Walaupun fisik rumah gadang itu ada, fungsi rumah gadang itu, nilai rumah gadang itu. Jadi dalam hal itu adalah bangkai yang kita sudahkan. Sekarang pun kita jadikan itu. Makin lama makin muncul, makin banyak. Kalau dari ini kita menyadari, maka hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan kewajiban akan dalam lagi. Itulah pesan Nambo, hendaknya dari itu, walaupun Nambo hanya menyampaikan itu hanya dapat Nambo. Ya, tapi Nambo ingin bahwa orang tahu apa yang Nambo tahu. Macam itulah tandanya orang itu berkata bukan menghargai tapi memberikan ingatkan. Membawa tugas itu kepada membawa pewarisan adat yang berkaitan dengan awak ini. Kalau tidak warisan ke bawah, berarti awak tak akan jawab dengan tugas-tugas saya. Berada di ini. Setengah 2 bulan. Setengah 2 bulan. Jadi barangkali ada acara itu. Kata beliau, kata Pak Wali, habis main nanti itu sambung dengan sesi tanya jawab. Insya Allah tanya menjawab, nggak juga bersambung. Menurut yang bertanya, menurut supaya tahu nambo. Kalau waktu bertanya, nak jawab yang ambo janji, nanti ambo jawab, baru tanya ambo dulu. Kalau kemarin sekali lagi diundang beliau untuk datang untuk bertanya. Apa yang ditanya pun saya nanti itu kasihnya tanya jawab. Bukan ambo akan menjawab sebuah pertanyaan dengan benar, enggak. Ambo bukan mereka pandai. Tinggal lagi nama yang tahu ambo jawab. Nama sama ambo siang sepanjang lagi yang umumnya. Dan ambo akan menyinggung hal-hal yang berkaitan dengan ada sering negara. Enggak, jangan ya. Jamuan ya ada negara Sungai Batang, tahu. Ada negara Bayu walaupun kami tetangga dan tahu apa lagi ada negara ke Subang Jawa. Jadi nanti mungkin sebagai panjang saja ada yang berlaku sebelum Minangkabau dan itulah barangkali nanti aku bukukan bahannya dan tidak akan berkatakan adat saling kanwari. Saya takkan bicara tentang sesuatu yang saya tidak tahu. Itu prinsip itu. Tidak bisa mengecek, tidak bisa menjawab. Jadi dia tentu malu gue. Jawab ya. Aku ya ini gue. Minta yang tidak. Ibu ini ninda aku bapak. Jadi itulah barangkali beradu panjang, sepanjang jalan, tentu berperhentian, sepanjang kata itu kesudahan, sepanjang jalan itu sampai ke pulau. Rasanya itu yang dapat kita sampaikan pada saat itu dan kalau itu kurang mohon maaf. Intan seluruh yang sukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi secara pendapat telah disampaikan oleh
di Sebetul tadi. Dan setelah sholat Jumat nanti sesuai dengan susunan acara kita rencanakan ikonan untuk awak berguru. Beko kita bebas bertanya ke beliau sesuai dengan tupoksi beliau, sesuai dengan adat bahasa isyarat dan syarat bahasa kita pula. Nanti kita bisa bertanya apa-apa yang menjadi keraguan kita mengenai adat yang kita laksanakan selama ini. Jadi kami harapkan terutama bagi kita yang hadir sekarang ini pada sesi kedua nanti, yaitu acara tanya jawab, bisa kita laksanakan nanti dan sama-sama PBAD. Jadi kami senang pembawa acara dan sekaligus Ketua Kabupaten Padang Peterbangan tersinggung mendapat niat pada untuk mendapat turun kata dulu sekali dan jam kalau memang saya pesannya. Dan untuk selanjutnya kami hadiri dan kami dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sampaikan kepada kita semua. Jadi sesi kedua selesaikan setelah sholat Jumat. Tapi ditengok waktu setengah dua ya. Setengah dua balik. Berarti memang tidak ada waktu ya, sebentar lagi masuk waktu Jumat. Dan panitia menyediakan untuk makan kita bersama makan siang itu. Jadi kalau bisa kita Jumat di Siko saja bersama, dan selanjutnya kita makan bersama di Siko itu setelah sholat Jumat. Dan betul yang disampaikan Ketua Kan tadi, siapkanlah pertanyaan-pertanyaan. Kalau memang nanti lah perlu yang disampaikan dari Datuk tadi, yo kita minta kalau kita dakwah perlunya nanti kok dibentuk di kaset tu dibuat siap kau banyak tu. Nah, kalau ambil setema siap kau membentuk di kaset tu dan bahasa apa sekitar bagi nasihat menjadi penghulu atau nasihat anak menjadi penghulu tadi. Apa kira-kira oleh setujuan itu? Itu sama gitu. Mudah-mudahan kita berdoa kita sama-sama sehat, Datuk bisa anaknya nanti gitu. Mudah-mudahan kegiatan itu berjalan. Jadi itu terima kasih. Pokoknya awak nak istirahat, sholat, jauh makan gini. Sholat Jumat dulu sudah tu makan, sudah tu insyaAllah lagi sholat makan. Jadi itu paling lama jam 1:30 lah mulai boleh. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama terjadi dia 2 jam. Aduh, ya.